outfitnya apa sih? Tema outfitnya abu-abu. Wow. Ya udah, nggak ada tema Kalau lain. boleh tahu dari Head to Toe tuh harganya berapa sih Kak? Boleh spill ya sih? Hair tutup. Dari Antingnya, kalungnya. Aku lupa lagi juga, nggak tahu berapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu berapa. Pokoknya nggak ada di atas 500.000, semuanya di bawah 300.000. jenisnya apa tuh Kak? Misalnya emang pengen yang gede-gede antingnya. Enggak, yang gini mah di mana-mana juga banyak. Udah tinggal udah yang lucu bisa oke. Enggak usah gitu deh, begitu doang. Enggak sih kan? Boleh spill nggak suka bajunya dari mana, beli di mana, kayak gitu. Ini yang aku pakai semua brand lokal semuanya, brand lokal pokoknya Indonesia, local pride, ya kan, sampai ke tas semua sepatu lokal semua lokal. Ini milih sendiri atau gimana? Atau ada yang pilihin dari orang wardrobe atau gimana? Enggak sih, aku selalu pakai baju sendiri. Pakai baju sendiri gitu. Terus kayak dari make up pakai MUA atau gimana? Atau Enggak ada? pernah pakai MUE kan? Selalu Aku sendiri. selalu sendiri. Selalu sendiri. Make Rambut up juga dan berarti? hairdo. Iya, hairdo. Hairdo selalu sendiri. Hairdo, Oke. Kalau jamnya juga Ya boleh cuman spill jam nggak sih? doang sih yang agak-agak ke barat-baratan. Kebarat-baratan. Kan saya juga Jawa Barat, jadi ke barat-baratan kan. Boleh spill nggak sih harganya berapa Kak? Kalau kira outfitnya lupa. Tidak jamnya perlu, berapa? tidak perlu disepal-sepil. Yang penting semuanya di bawah 300.000. 200. Biasanya Kakak lebih suka pakai outfit yang nyentrik atau yang kayak kalem-kalem kayak gini? Tergantung mood. Tergantung. Kadang-kadang lagi pengen nyentrik, maunya ekstra, nggak mau biasa-biasa. Tiba-tiba moodnya lagi pengen kalem, biasa ya udah biasa aja gitu. Kadang-kadang juga nggak pakai aksesoris, nggak pakai apa-apa, pengen kaosan doang, kaosan. Kadang-kadang nggak pakai apa-apa sama sekali dari atas sampai bawah. Iya, di rumah kalau mau mandi. Tapi suka thriftingan nggak suka? Apa? Thrifting? Dulu suka thrifting. Sekarang kayaknya udah enggak sih. Dulu sih pernah. Biasa kalau thrifting tuh di mana Kak? Dulu namanya Gede Bage di Bandung. Itu mau dari tas apa segala macam, tapi ya udah sejak tinggal di Jakarta udah nggak pernah kesana lagi gitu. Tapi kalau misalnya harga tuh nggak harus yang mahal ya Kak? Harga mah disesuaikan keperluan aja. Misalnya emang perlu nih yang barangnya memang perlu, kadang-kadang ya kalau harganya agak di luar jangkauan mendingan nggak usah gitu. Yang penting disesuaikan kebutuhan, disesuaikan kemampuan, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya biasanya kalau harga yang harus mahal tuh dari baju atau tas atau gimana? Nggak ada kalau yang harus mahal. Yang aku suka aja. Misalnya suka dan kan kadang-kadang ada yang dibeli karena suka, ada yang dibeli karena memang butuh gitu. Jadi ya tergantung konteksnya seperti itu. Terus suka koleksi-koleksi barang-barang itu nggak sih? Kayaknya aku nggak pernah koleksi deh. Bukan koleksi sih, mungkin lebih ke keperluan aja. Jadi yang ada di rumah tuh akhirnya jadi kayak koleksi, tapi memang itu yang kebutuhan. Aku nyebutnya ini kebutuhan perang. Alat tempur berkesenian gitu. Untuk sepatunya mungkin Kak cuma cangkih gitu. Ya cangki-cangki yang Ini brand ya lokal disesuai, ini brand lokal juga. Disesuaikan stylenya aja gitu. Dulu muter-muter sambil gaya centil mungkin Kak? Ya begitu aja. Biasanya kalau cari outfit terinspirasi dari apa sih Kak? Mungkin Cari outfit terinspirasi dari apa ya? teknologi doang Kak atau gimana? Tergantung mood hari itu. Misalnya hari itu moodnya lagi pengen santai, cari moodnya yang santai outfitnya. Tapi kalau misalnya moodnya lagi pengen ekstra gitu, kadang-kadang juga bikin sesuatu yang ekstra, mau segala dipakai, banyak aksesoris misalnya gitu. Tapi disesuaikan pengen yang apa ya, estetik aja gitu. Jadi karena kalau menurut aku tuh mau make up, mau gaya rambut, mau style semua itu tuh mencerminkan mood aku hari itu. Gitu. Tapi kalau emang kelihatannya natural biasa aja, emang lagi yang kayak Berarti lagi kalem tuh. gitu. Kalau lagi tahu tiba-tiba rame pakai apa, lagi explore, lagi meledak-ledak tuh eksplorasinya gitu. Terus kalau konser gimana Kak?
Iya sama gitu juga. Misalnya konser tuh kadang-kadang lihat juga tempatnya, lihat acaranya juga. Jadi kita menyesuaikan aja. Misalnya jangan sampai kita salah kostum di lapangan misalnya, terus aku pakai bajunya yang kulit-kulit misalnya. Apa nggak sauna tuh kan gitu. Biasanya suka terinspirasi dari interest nggak sih kalau nyari outfit atau emang pikiran sendiri aja? Yang ada aja deh di Oh, rumah. kadang-kadang suka cari tuh dari Pinterest misalnya dilihat. Tapi nanti aku iniin lagi, aku modifikasi lagi gitu. Oke, mungkin dari Kak Rina nih menanggapi yang AI sekarang beredar banyak banget ya orang mensalahgunakan, dari tanggapan kakak sendiri gimana? Ya, gini, kalau ini bukan cuman AI aja sebenarnya. Media itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik atau enggak kan itu bergantung balik lagi nih sama kita-kita nih. Jadi pintar-pintarnya kita menambah banyak wawasan dan ilmu pengetahuan supaya kita bisa membedakan mana yang tidak nyata, mana yang memang real gitu. Jadi memang tugasnya cukup berat, buat kita juga cukup berat karena kecanggihan teknologi ini bisa jadi sesuatu yang baik buat kita atau justru bisa merugikan kita sendiri. Jadi memang semuanya harus balik lagi ke kita. Jadi kitanya yang harus paham bener konteks dari setiap postingan yang kita lihat gitu. Karena ini kan udah bebas beredar di mana-mana, siapapun udah bisa mengakses. Jadi sebisa mungkin persenjatai diri dengan pengetahuan. Jadi misalnya kita tahu dulu nih tentang AI itu gimana. Jadi orang akan tahu mana yang nyata dan mana yang enggak. Kalau misalnya diragukan, misalnya ragu nih, tanya sama ahlinya gitu. Jangan sampai misalnya kita udah tahu ada yang bohong, kita repost, akhirnya kebohongannya jadi besar, akhirnya jadi dipercaya, jadi kebenaran gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita cek and recheck dulu aja gitu. Udah nggak ada ya acaranya. Kalau misalnya kakak nih lihat foto kakak di gitu, gimana kakak tanggapannya? Ya kita lihat sebesar apa pengaruhnya gitu. Kayaknya sih selama ini juga kalau aku ya mungkin nggak sampai sejauh itu gitu. Cuman sebisa mungkin juga kasih penjelasan. Misalnya aku yang jadi korbannya misalnya. Kasih penjelasan sejelas-jelasnya gitu. Tapi penjelasan itu pun juga kan nggak akan di seluruh orang akan tahu dan itu akan tetap membekas kan gitu. Cuman tergantung kitanya mau ngeribetin itu nggak, mau dibikin pusing atau enggak gitu. Jadi kalau enggak ya udah cukup jelasin sekali, udah cukup, udah selesai tugasnya gitu. Kan udah banyak yang speak up ya, artis-artis gitu. Itu menurut kakak bener nggak mereka speak up apa makin bikin bericu? Karena aku nggak ngikutin speak up mereka konteksnya isiannya apa, jadi belum bisa komentar. Mungkin ada pesan kakak buat orang-orang yang bikin kayak gini supaya nggak berlebihan? Sudah disebutkan yang tadi. Sip, hatur nuhun.